Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai konsep administrasi pendidikan dan pengelolaan pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Andes Cici Nurul Haq MPD. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu Laviana Septiani Putri dengan NIM 22513601 dan Nazwa Aulia Rahma dengan NIM 22512011. Oke teman-teman, kita tentunya sudah tidak asing ya ketika mendengar istilah administrasi. Administrasi itu berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad yang mempunyai arti sama dengan kata to dalam bahasa Inggris, yaitu kepada, dan kata ministro yang berarti melayani, membantu, dan mengarahkan. Sehingga kata administrasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Administrasi juga merupakan segenap proses atau kegiatan untuk mengelola sumber daya 7M, yaitu manusia, uang, mesin, pemasaran, bahan, metode, serta waktu, dan 1I yaitu informasi. Proses pengelolaan sumber daya tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien. Yang selanjutnya ada pengelolaan. Pengelolaan berasal dari kata manajemen yang artinya sama dengan administrasi, di mana manajemen itu merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi dan manajemen dapat dilihat dari beberapa ciri yang memiliki kesamaan, yaitu adanya tujuan yang direalisasikan, mengoptimalkan sumber daya non-money material yang ada melalui kerjasama dan pembagiannya. Kalau menyebutkan administrasi atau manajemen, maka berkaitan dengan efektif dan efisien. Kalau berbicara mengenai administrasi atau manajemen, dalam rangka untuk mencapai tujuan yang direalisasikan harus melalui proses planning, organizing, actuating, dan controlling. Secara umum, administrasi dan manajemen hampir mirip. Keduanya sama-sama berfungsi sebagai to control atau untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu. Namun dalam praktiknya, penggunaan istilah administrasi dan manajemen memiliki perbedaan. Ada yang lebih cocok digunakan untuk lembaga pemerintahan yang tidak mencari keuntungan atau non-profit oriented dan lebih mengutamakan kepentingan sosial. Contohnya rumah sakit, kantor desa, kantor KUA, dan lain-lain. Adapun istilah manajemen lebih sesuai digunakan untuk lembaga swasta yang mencari dan mengutamakan keuntungan komersil, profit oriented, contohnya bisnis, private, dan yang lainnya. Sedangkan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pada intinya, pendidikan itu adalah usaha sadar sebagai upaya untuk mengembangkan potensi peserta didik yang diarahkan pada ketercapaian tujuan pendidikan secara nasional. Adapun ciri-ciri dari kegiatan pendidikan. Yang pertama, ada tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, adanya hubungan antara pendidik dengan peserta didik. Yang ketiga, adanya perubahan yang disadari dan cenderung permanen. Yang keempat, adanya nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat. Nah, dari dua istilah administrasi atau manajemen atau pengelolaan dan pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pendidikan adalah suatu upaya mendayagunakan sumber daya pendidikan melalui proses atau fungsi administrasi untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Lalu, mengapa pendidikan perlu administrasi atau manajemen? Lembaga pendidikan atau persekolahan ini tidak hanya memerlukan tenaga guru sebagai pengajar saja, akan tetapi juga memerlukan berbagai macam tenaga kependidikan lain seperti pengelola pendidikan, administrator, manajer,
planner, supervisor, dan juga konselor dalam proses belajar mengajar. Tuntutan kemajuan ilmu dan teknologi dan juga tuntutan dari hidup manusia itu sendiri, yang keduanya mesti seimbang dan selaras, yang mengakibatkan harus seimbang dan selarasnya lembaga pendidikan sebagai produsen dan individu sebagai konsumennya. Tuntutan dari masyarakat terhadap lembaga pendidikan dan persekolahan yang menuntut peralatan dan fasilitas yang memadai serta personil yang berkualitas dalam rangka mengatasi tuntutan perkembangan dan juga tuntutan pembangunan yang terjadi pada tingkat lokal, regional, ataupun global, sehingga pendidikan dapat merencanakan, menyediakan, mengelola, dan juga mengatur berbagai tuntutan yang ada guna kepentingan pembangunan itu sendiri atau guna keberlanjutan dari pembangunan yang berkesinambungan. Produk atau hasil dari pembangunan pendidikan memerlukan penataan dan penggunaan yang memadai sesuai dengan kaidah-kaidah administrasi yang telah teruji keberhasilannya. Pendidikan dan lembaga pendidikan memerlukan penanganan yang lebih serius untuk dapat merebut persaingan yang sehat. Yang selanjutnya ada tujuan dan manfaat administrasi pendidikan. Tujuan dan manfaat dari administrasi pendidikan diantaranya terwujudnya proses belajar mengajar yang bermakna. Dengan adanya administrasi dalam dunia pendidikan, peserta didik dan guru dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya karena dengan adanya administrasi, segala sumber daya yang ada termasuk guru dan peserta didik itu dikelola dengan baik untuk dapat mengeluarkan segala potensi terbaik yang ada dalam dirinya. Selanjutnya memiliki kompetensi manajerial. Lembaga pendidikan yang menerapkan konsep administrasi dalam melaksanakan tugasnya memiliki kemampuan mengelola sumber daya dengan 7M dan 1I dengan baik untuk mencapai tujuan yang efisien. Selain untuk mengatasi masalah pendidikan, penerapan konsep administrasi dalam dunia pendidikan juga bertujuan sebagai perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Oleh karena itu, sebagai seorang mahasiswa, mempelajari administrasi pendidikan dapat membantu melatih mahasiswa untuk merencanakan pendidikan yang merata di masa depan. Tujuan administrasi dan manfaat pendidikan yang terakhir adalah meningkatkan citra positif pendidikan melalui pembelajaran pengelolaan pendidikan ini, maka akan meningkatkan sisi positif dalam mahasiswa, sehingga setelah lulus dari kampus, mahasiswa akan benar-benar diakui dan dibutuhkan di masyarakat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Laviana Septiani Putri. Padanya dipersilahkan. Fungsi administrasi pendidikan dan pengelolaan pendidikan. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan pendidikan. Perencanaan mencakup tindakan untuk menentukan apa yang akan dicapai, bagaimana pencapaiannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan, berapa banyak orang yang dibutuhkan, dan berapa biayanya. Perencanaan dapat diartikan sebagai proses mempersiapkan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian pendidikan. Setelah perencanaan, tugas harus didiskusikan di antara para pemangku kepentingan sehingga setiap orang memahami apa yang perlu dilakukan. Organisasi di sini mengacu pada proses pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk menciptakan organisasi yang dapat dikelola sebagai unit untuk mencapai tujuan yang diberikan. Pengorganisasian berarti menetapkan tujuan, menetapkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, menunjuk siapa yang akan melakukan tugas, menentukan alat yang diperlukan, mengalokasikan waktu, pemimpin mengalokasikan dan menggunakan, merupakan tingkat kompetensi pimpinan sekolah, menggunakan dana dan sumber daya sekolah. Yang ketiga yaitu fungsi pemberian pengarahan pendidikan. Pengelolaan atau directing dilakukan agar kegiatan yang dilakukan bersama mengikuti alur yang telah ditentukan tanpa penyimpangan yang dapat menimbulkan pemborosan. Yang keempat yaitu fungsi pengkoordinasian pendidikan. Manajemen waktu merupakan hal yang terpenting dalam melakukan pendidikan. Ada kegiatan yang perlu diprioritaskan atau dikerjakan secara bersamaan, semuanya dikoordinir oleh satu pemimpin. Tanpa koordinasi yang baik, setiap komponen seperti guru dan tenaga pendidikan lainnya berfungsi secara mandiri tanpa arah yang jelas. Peranan kompetensi pimpinan sekolah dalam mengkoordinasikan program kerja organisasi itu sangat penting. Yang kelima yaitu fungsi pengawasan pendidikan. Kegiatan pemantauan dapat berupa verifikasi, validasi, dan pencegahan terhadap kesalahan yang terjadi.
sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan jika terjadinya penyimpangan atau anomali. Pengawasan adalah tentang bagaimana perilaku pegawai di lembaga pendidikan dilaksanakan. Apakah pencapaian tujuan pendidikan sesuai dengan yang dipersyaratkan, dan apakah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan. Fungsi yang keenam yaitu fungsi penyampaian laporan pendidikan. Reporting atau laporan adalah kegiatan manajemen yang bertujuan untuk menyampaikan perkembangan hasil dari kegiatan atau program yang dilaksanakan. Laporan itu sendiri mencakup semua elemen sekolah, baik guru maupun staf, pada atasannya secara tertulis. Laporan ini akan menjadi salah satu penilaian yang dilakukan terhadap kinerja guru dan staf sesuai dengan jabatan dan fungsinya. Yang ketujuh yaitu fungsi penyusunan anggaran belanja pendidikan. Penganggaran sendiri merupakan salah satu hal yang paling penting dan harus ada dalam sebuah sekolah atau organisasi. Penganggaran diperlukan untuk secara konsisten meningkatkan kinerja. Selanjutnya, anggaran juga dapat digunakan oleh sekolah atau organisasi untuk mencapai tujuannya dalam tahap pengembangan. Yang terakhir yaitu fungsi penggerakan pendidikan. Menurut George R. Terry, tindakan adalah memastikan bahwa semua anggota tim berjuang untuk mencapai tujuan yang konsisten dengan rencana manajemen dan upaya organisasi. Seorang pemimpin sekolah atau kepala sekolah yang ingin menjalankan fungsi tersebut dengan baik harus mampu berkomunikasi, mengungkapkan kreativitas, inisiatif yang tinggi, dan membangkitkan semangat individu. Selanjutnya yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan dan pengelolaan pendidikan. Ada beberapa bidang dalam ruang lingkup administrasi pendidikan, diantaranya yaitu 1. Bidang tata usaha sekolah, yang kedua bidang personalia murid dan guru, yang ketiga yaitu bidang pengawasan dan supervisi, yang keempat yaitu bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Yang pertama yaitu bidang tata usaha sekolah meliputi organisasi dan struktur pegawai tata usaha, anggaran belanja keuangan sekolah, masalah kepegawaian dan personalia sekolah, keuangan dan pembukuan, korespondensi atau surat menyurat, masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan laporan, pengisian buku induk, rapot, dan lain sebagainya. Kemudian ada bidang personalia murid dan guru. Yang pertama bidang personalia murid yaitu meliputi organisasi murid, masalah kesehatan murid, evaluasi kemajuan murid, masalah kesejahteraan murid, bimbingan dan konseling untuk murid. Kemudian bidang personalia untuk gurunya, peningkatan dan penempatan guru, organisasi person guru, masalah kepegawaian, masalah kondisi dan evaluasi kemajuan guru, refreshing dan upgrading guru. Yang ketiga yaitu bidang pengawasan dan supervisi, yaitu meliputi upaya untuk meningkatkan semangat guru dan pegawai tata usaha, mengupayakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antara guru, murid dan pegawai tata usaha sekolah, mengupayakan dan membuat pedoman cara-cara menilai hasil pendidikan dan pengajaran, dan upaya untuk meningkatkan mutu dan pengalaman guru. Yang terakhir yaitu bidang pelaksanaan pembinaan kurikulum, meliputi berpedoman dan menerapkan kurikulum sekolah dalam upaya mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan serta pengajaran, dan melaksanakan organisasi kurikulum dan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.